Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wau sampun disukani penjelasan, terutama beberapa larangan ngangge tiang istri. Ya. Bahkan ya mboten tiang istri mawon juga ada kaitannya dengan laki-laki. Ari kula si maklum lah Pak Kiai wong kader wis tuwa iki. Jadi boleh pakai. Cuman kan masih banyak yang muda. Iya. Yang itu. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya program keluarga berencana. Itu masa subur bagi seorang wanita, apakah sesudah atau sebelum masa suburnya maksudnya. Misalnya 1 minggu sesudah itu masanya tidak subur misalnya. Jadi kalau bergaul juga tidak akan ada artinya karena lagi tidak subur. Tapi ada juga 1 minggu sebelum itu juga ada yang mengatakan masanya tidak subur. Nah, pripun sampai Pak Kiai kesuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Pak Ugeng. Pembahasan ditanyakan tentang masalah subur. Emang orang melaksanakan hubungan suami istri itu tujuannya kita jaluk diparingi anak soleh atau solihah. Makanya anak target subur tidak subur. Aja subur itu kalau kita melaksanakan hubungan suami istri ini ketika subur gampang jadi anak. Kalau nggak subur kadang nggak jadi anak, nah, gitu. Tapi itu kan yang tujuan utama. Tujuan utama itu bukan sekedar itu. Tujuan utama itu samping kita memohon kepada Allah diberi anak supaya diberi anak soleh atau solihah. Yang keduanya supaya kita terjaga dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, selingkuh, ataupun dengan hubungan dengan perempuan lain, yaitu itu pun kita diharuskan juga dianjurkan kita hubungan suami istri supaya kita jangan sampai melanggar larangan Allah. Jadi bukan sekedar cuma lihat suburnya saja, walaupun nggak subur, ya tetap kita laksanakan daripada ntar karena nggak subur pas ngelihat orang lain. Itu pun kalau tetap aja gangguan sih, walaupun sudah punya istri kadang ngelihat orang lain namanya sehat, normal, kadang-kadang tergiur kan. Kalau kita nggak kuat imannya, nah itu nggak kuat imannya, kadang-kadang suka tergoda. Apalagi zamannya canggih, ada media, kadang-kadang, nah itulah ya media hubungan-hubungan pertemuan suka kadang-kadang tergelincir, ya kan? Nah ini. Dari itu bukan sekedar kita sekedar subur saja, ya subur itu ada sebelum seminggu itu subur, ataupun ada juga sesudah haid terus itulah lagi subur-suburnya. Wah itu begitu. Tapi bukan sekedar itu saja, ya itu tadi. Makanya hudul basor untuk kita terhindar dari matanya itu jangan kelalapan ke sana ke sini. Iya soalnya. Ya enggak anak muda saja, walaupun bagus muda tua enggak ke bawah sih masih 18. Walaupun ke atasnya 70 juga. Ya kan? Iya, justru lebih kencang lagi. Makanya orang usia 70 juga tetap soal ke bawah sih masih 18, apalagi kalau istrinya masih gadis lagi, 6 lagi, buat obat malah itu kan. Makanya panjang umur itu
jadi 3 panjang umur dan menjadi stamina. 1 yaitu tidur miring seperti Rasulullah, menjadikan panjang umur itu. Wajahnya ke kiblat, nah kepalanya ke mata utara. Nah terus apa jawabannya? Miring lah, miring tiringnya itu tidurnya. Yang kedua yaitu beristri gadis terus, perawan terus, itu panjang umur. Tapi ya kalau belum mampu janganlah, kalau 4 gigi kawin jangan. Harus dilihat-lihat. Sebab kayak kita ini nanti bukan sekedar gitu tujuannya nanti menjadi karunia anak soleh-solehah. Ya, biasanya ya nafsu sih dikejar. Ya beda. Nah, yang ketiganya panjang umur yaitu mandi di air yang mengalir terus jalan. Nah itu hikmah. Nah ini yang dipertanyakan Pak Ugeng. Jadi Pak Ugeng tadi kan bakasnya subur. Jadi nggak harus subur dan nggak harus subur. Nah itu karena ada sebagai istri wajib melayani suami kapan saja. Bahkan kalau istri menawarin suami, nah itu sudah jelas pintu neraka ditutup dan surga dibuka. Nah, itu. Jangan sampai suami mentang, nunggu mentang terus, jangan itu. Bukannya luar biasa, itu ibadahnya terhadap Allah itu tinggal taat pada suami tapi menunggu syariat. Kalau taatnya untuk melaksanakan jelek ya jangan. Nah itu. Jadi yang ditanyakan Pak Ugeng masalah kesuburan itu tidak harus menunggu subur masalah itu. Tapi tidak subur itu karena kita untuk menghindari dari perbuatan hal-hal yang tidak diinginkan. Karena manusia normal itu pasti siapapun orangnya niat kadang-kadang gangguannya lebih besar daripada orang yang nggak punya istri. Orang punya istri tuh sudah punya istri, kalau iman kita masih ini kadang-kadang masih jelalatan mata kan. Tapi kita harus mempunyai batas gitu. Itu mungkin Pak Ugeng yang tanyakan. Oke, mangga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai head, ya. Pak. Iya, perempuan kan ada headnya tuh kan sampai 7 hari, tapi ada juga yang 4 hari. Kadang-kadang misalnya pernah kejadian dia headnya udah selesai, terus sholat dianya tuh, tapi kan kita sebagai suami kan nggak tahu, jadi kita jaluk tuh di PAI, tahu-tahu besoknya head lagi. Nah itu gimana solusinya? Iya. Apakah itu haram atau tidak? Iya. Jadi sangat bagus pertanyaan Mas Al. Jadi ini sudah diterangkan dalam kitab, paling sedikit head itu 1 hari 1 malam, paling sedikit perempuan. Ini udah jadi patokan, sudah jadi aturan syar'i. Nah umumnya itu 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, sudah jadi patokan ini. Tidak boleh kurang-kurang, tidak boleh lebih-lebih. Paling banyak yaitu 15 hari 15 malam. Nah, itu pasti kalau malamnya harinya sama. Jadi sudah jadi patokan. Nah tadi yang ditanyakan oleh Mas Ali itu kok anak 4. Jadi belum, kalau 4 itu belum sesuai. Jadi patokannya paling sedikit sehari semalam sudah nggak head lagi. Atau umumnya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Nah kalau 4 hari berarti ini biasanya kena suntikan. Ada yang orang zaman perempuan sekarang kan karena zaman dulu sih nggak ada pil KB ataupun suntikan KB, jadi teratur sehingga haid itu deres. Juga karena zaman dulu itu orang-orang dulu itu kan pakainya sarung tapi itu kan jadi kelihatan pada ini kan, belum ada pempres lagi kan begitu. Jadi begitu, atau kalau ada sumpel apa itu namanya, septek.
zaman dulu jadi pada belaratan gitu. Nah sekarang kan sudah ada swab test. Nah karena adanya fil KB atau suntikan KB sehingga keluarnya darah head ini tidak teratur, tidak nuli-nuli, sehingga kadang-kadang kayak tadi itu masalah tuh 4 hari itu berarti masih nunggu, masih ada nih, karena tadi faktor entah PKB atau apa pil KB atau suntikan atau bukan begitu juga, kadang-kadang emang nggak lancar. Kalau 4 hari ini berarti kalau biasanya 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam, biasanya kerata banyak-banyak sih 7 hari 7 malam. Baru kalau 4 hari ini tunggu dulu. Kalau sekiranya sekian jam sudah nggak keluar-keluar, mandi. Harus mandi haid. Nah mandi haid bisa kita hubungan suami istri dan disuruh sholat. Nah pas 2 hari kok keluar lagi, kayak tadi Mas Al kan keluar lagi, nah dihitung lagi, baru tadi kan baru 4 hari. Berarti kalau biasanya tinggal diingat aja, biasanya istri saya 6 hari, oh berarti tinggal 2 hari lagi nih. Nah tadi mandi, suruh melaksanakan sholat biasa, sholat duhur asar habis ini. Nah hubungan nggak apa-apa, hubungan suami istri. Nah sesudah itu kok keluar, terus keluar lagi, pasti keluar lagi. Tinggal mau diingat aja, biasanya nih 6 hari apa 6 malam atau 7 hari 7 malam, itu udah jadi patokan. Oh berarti kalau biasanya 6 hari 2 hari lagi. Kalau biasanya 7 hari berarti 3 hari lah lagi. Nah sekarang sudah mandi, terus melaksanakan hubungan suami istri, terus melaksanakan sholat biasa, keluar lagi. Pas 2 hari nggak keluar, terus keluar lagi. Keluar kali tinggal ditunggu. Ini udah berhenti lagi, sholat berhenti, dilarang, hubungan suami istri juga dilarang lagi, haram. Nah nanti tunggu sampai selesai. Biasanya keluar lagi 1, 2, 3. Kalau biasa 7 hari. Nah ini patokannya. Ntar pas udah 7 hari, nah itu nanti kita suruh mandi lagi istri ini. Mandi baru kita melaksanakan sholat lagi dan hubungan lagi, nggak masalah. Itu caranya Mas Al. Jadi nanti tinggal biasanya apa? Biasanya setengah bulan ya, berarti kalau udah 4 hari, nah terus keluar lagi 3 hari lagi keluar. Apa sih biasanya? Oh banyaknya ini istri, tapi jarang sih yang biasa banyak itu, jadi seminggu itu kebanyakan sih. Jadi patokannya 1 hari 1 malam paling sedikit, 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam umum, paling banyak 15 hari. Nah sekarang keluarnya enggak celak 2 hari keluar, terus enggak keluar lagi. Biasanya umumnya tadi kan 7 hari 7 malam. 2 hari kok sudah berhenti, enggak keluar sampai 2 hari keluar. Jangan nunggu sampai ini, saya tunggu 1 jam kok enggak keluar. Nah suruh mandi. Saya sudah mandi, nanti kita bisa hubungan lagi sama suami istri, terus sholat. Nah terus 1 hari terus keluar lagi, tinggal dihitung, baru 2 hari kan hitung lagi. Oh tidak boleh sholat lagi, keluar lagi, tidak boleh hubungan suami istri lagi, keluar lagi sampai 3 hari. Berarti tadi 2 hari keluar, ini keluar lagi 3 hari. Nah itu berarti dihitung 5 hari, nggak keluar lagi. Habis keluar 3 hari nih, kita suruh mandi lagi. Nah bisa hubungan suami istri lagi, terus suruh laksana sholat. Nah tinggal nunggu 2 hari, karena biasanya 7 hari, berarti tunggu lagi 2 hari lagi nih. Keluar lagi teman-teman, 3 hari keluar, terus berhenti lagi, nggak keluar sampean nunggu lagi, ini nggak keluar, boleh lagi suruh mandi, terus biasa hubungan, bisa sholat lagi, baru terus keluar lagi pas 2 hari nih, tinggal nunggu 2 hari lagi, 1, 2, pasti begitu tuh, sudah kebiasaan ya. Ini udah penelitiannya madhab 4 nih. Dan penelitian Imam Ghazali juga meneliti setiap perempuan. Ini penelitian perempuan ini biasa, makanya tidak akan hukum. Sampai haidnya berapa, keluar darahnya, saya sehari semalam, terus ditakoni maning perempuan lain sampean berapa, saya 6 hari 6 malam. Takoni tanyain lagi yang lain, saya 7 hari 7 malam.
Nah tanyain lagi, ada lagi perempuan lagi, saya sih 15 hari. Oh, nah ini buat patokan jadi. Dulu namanya penelitian begitu. Didalikan patokan oleh atau didalikan hukum. Jadi hukum saya sampai seterusnya segitu. Oh, zaman dulu begitu. Apa penelitiannya mazhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Maliki. Nah, itu caranya begitu. Paham ya, Mas? Jadi kalau Mas Al kan tadi enggak disuruh mandi kan, langsung hubungan saja gitu lah. Enggak. Ya. Biasanya ya mandi, ya. Habis itu sholat lagi. Habis sholat lagi, otomatis saya kira udah sholat berarti udah halal lagi. Halal, gitu, betul ya. Ya, jadi ya bisa lagi ibaratnya tidurnya bareng lagi gitu. Ya, betul. Rupanya besoknya kok nggak sholat lagi kata saya tuh. Keluar lagi katanya. Betul. Oh, ya udah berarti apa berarti solusinya boleh tak lagi udah mandi dia sholat terus malamnya kita bareng lagi apa ditunggu aja sampai 7 hari berarti apa gimana? Iya kayak tadi udah saya jelaskan itu. Jadi kalau keluar kita nggak boleh hubungan, nggak boleh sholat. Keluar lagi sih. Nah kalau berhenti lagi, nah ini berhenti lagi berarti pastinya nggak keluar lagi, suruh mandi lagi. Jadi umpama sampai 3 kali mandinya karena tidak lancar itu tadi mampet keluar, berhenti keluar. Jadi nanti kalau berhenti nggak keluar berarti suruh mandi, suruh melaksanakan sholat dan bisa hubungan lagi. Ntar keluar lagi, nah itu berarti tidak boleh sholat, tidak boleh hubungan lagi karena keluar lagi. Nah tinggal hitung, kalau pertamanya 4 hari berarti kali tunggu 3 hari lagi nih. Nah, jadi jangan nunggu mandi laginya, jangan mandi laginya nanti nunggu 3 hari enggak. Ketika suci itu enggak keluar ya harus suruh mandi dan melaksanakan sholat dan bisa hubungan. Nah itu suami istri. Tapi ya kita harus mandi dulu hubungannya gitu. Nah, jadi kalau jangan sampai udah nggak berhenti, udah 4 hari nih, terus nggak suruh mandi barangkali, nggak disuruh mandi, nggak kena berhenti, biasanya 7 hari, tadi nunggu yang 3 hari lagi, jangan. Nah tetap kita yang nggak keluarnya ini harus disuruh mandi dan melaksanakan sholat dan juga bisa hubungan suami istri. Nah setelah ini kok keluar lagi, nah berarti nggak boleh sholat lagi, nggak boleh hubungan suami istri, tinggal nunggu nanti suci lagi. Nah kalau nanti setelah keluar ini biasanya 3 hari lagi, karena tadi baru 4 hari, jadi 1, 2, 3 lagi. Nah baru genap 7 hari. Nah itu tenas. Kalau sudah hitungan 7 hari, ya mandi lagi, hubungan suami istri lagi udah sananya. Nah, udah suci terus. Gitu Mas Al. Paham ya? Ya, coba yang lain barangkali nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bab haid sangat penting sekali nih buat para suami-suami mengetahui tentang bab haid. Kula badai tanglet mau kan paling sedikit umur haid 9 tahun. Iya. Maksimalnya berapa tahun? Terus yang kedua, kategori orang yang selingkuh itu bagaimana? Apakah chat-chatan ataukah langsung menaruh hati ketika melihatnya atau bagaimana penjelasan tentang itu? Nah sementara di kemauan pertama 9 tahun sampai banyaknya berapa tahun umurnya maksudnya. Terus yang kedua kategori orang yang selingkuh. Yang dikatakan selingkuh nih apa-apa itu loh. Yang dikatakan selingkuh bagaimana penjelasannya? Matur suwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perempuan itu batas paling cepat umur perempuan itu paling cepat umur 9 tahun itu sudah haid. Jadi sudah keluar darah haid.
Makanya baliknya perempuan tanda balik itu kalau udah keluar haid itu tanda balik, atau mimpi keluar mani dengan keluar beneran. Nah itu tanda haid. Umpama tidak keluar haid tapi 9 tahun mimpi metu mani terus keluar beneran. Nah itu tanda haid atau balik. Laki-laki nah itu paling cepat 12 tahun. Nah itu paling cepat usia 12 tahun itu tanda balik. Balik itu berarti kita wis kena hitop, harus di sholat wajib, meninggalkan sholat dosa. Kalau di bawah 12 sih enggak, masih ajar-ajaran, tapi ya harus diperintah. Nah perempuan kalau laki-laki umpama 12 tahun ini sudah mimpi keluar mani terus mani keluar beneran. Nah itu sudah nandakan balik sampai 15 tahun kalau laki-laki. Kalau perempuan dari mulai 9 tahun sampai 12 tahun. Ini perempuan. Jadi kalau sudah 12 tahun, nah tadi 9 tahun haid gak metu, mimpi gak mimpi. Terus ya nunggu baliknya perempuan sampai 12 tahun. Laki-laki tidak mimpi metu keluar mani dan dengan beneran, nah itu sampai nunggu 15 tahun kalau laki-laki. Nah sekarang Kang Edi ditanyakan masalah selingkuh. Kalau selingkuh ini ya tergantung. Jadi tidak harus kita orang selingkuh bagaimana caranya? Ya tergantung masing-masing bagaimana caranya itu. Apakah tercet-cetan? Apakah tadi ketemu di jalan terus langsung tertarik, terus perempuannya juga langsung tanggap? Ya bisa jadi juga nggak cet-cetan juga kan begitu. Dan kadang-kadang kan di jalan, woi jalan aja langsung coba tuh. Kadang-kadang perempuan juga kadang duluin, woi ada orang kan begitu. Zaman sekarang sih nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin perempuan itu malunya besar. Harus sekarang enggak, kadang-kadang perempuannya dulu main itu main siapa kadang-kadang itu kan. Perempuan zaman sekarang kan beda sama dulu karena ya itu ngikutin media kadang-kadang begitu. Kalau zaman dulu paling besar di malunya perempuan. Kalau sekarang enggak, kadang sama-sama saja. Akhirnya namanya laki-laki disapa duluan, perempuan cantik lagi, ya muter lagi, nyegat kan begitu. Akhirnya Gris kenal bisa jadi asal di situ selingkuhan. Ada juga dari cet-cetan ya, kebanyakan sekarang dengan media paling gampang cet-cetan. Jakarta jauhnya, Surabaya jauhnya juga bisa dideketin kan gitu ya maksudnya. Apalagi sekarang kalau pakai video call, ya udah langsung nyambung. Walaupun kadang-kadang walaupun nggak video call nggak kelihatan kayak suaranya kayak iya, terus profilnya juga anak muda, ternyata sampai sana udah umur 70, 40, 50. Nah itu yang jadikan nggak jadi selingkuh kadang-kadang begitu. Tapi juga bisa juga dilalanya perempuannya bos, terus anaknya ini berondong ya, udah itu bisa ke bawah juga. Makanya masalah selingkuh sih nggak jadi ukuran kayak ini. Ya itu sih namanya gangguan-gangguan. Ada yang modelnya tadi dibayar, ada kan macam-macam. Ada karena di chat itu ya sudah saling suka ataupun saling menarik. Nah itu juga bisa. Makanya tinggal kita sendiri yang punya batas. Kalau nggak punya batas, kadang ada media ya. Paling gampang. Paling gampang. Padahal kadang punya suami, kadang punya istri. Nah itu. Nah itu ini. Jadi soal bagaimana batas-batasnya ya nggak bisa diukur lah. Itu sih masing-masing. Nah, tinggal kita imannya mau tergincir atau enggak. Kalau iman tergincir, ya bagaimana cara? Cara dengan chat-chatan, cara dengan kenalan di jalan, cara dengan yang tamu kebanyakan dari chat-chatan sekarang sih. Gampang. Tanya masalah itu juga Pak, dosa nggak itu kalau chat-chatan gitu tuh? Ya. Udah masuk ibaratnya jinah nggak gitu? Iya. Kalau kita lihat di Sulamut Taufik, ma'asil ain, ma'asil apa namanya? Udhun, masasil yadain, masasil rijlain. Jadi semua anak maksiate kalau lewat tasawuf
Itu tasawuf dohir namanya. Tapi tasawuf batin itu dohir nggak bisa sampai tekaning batin nanti kan begitu. Makanya itu termasuk dasar pertama kita begitu hindari itu. Nah, balik lagi nih fikih. Kalau itu kan tadi bahas fikih tapi mengandung tasawuf. Yang tasawuf dohir masih penglihatan, kuping, dari suara kadang-kadang kalau wong seneng itu tergiur kan. Iya bisa menarik orang dihayal-hayal. Apalagi melihat secara jelas gitu. Sudah bodinya segala macam kan, dengan bodi wahai. Itu kan suka menarik perempuan zaman sekarang sengaja bodi dipampangkan di mereka ini ya. Gimana enggak ininya? Ya sebenarnya sama-sama perempuan sekarang enggak kayak dulu lah. Perempuan tuh rapi, tertutup. Kalau sekarang kan enggak dibuka. Karena kalau begitu enggak menarik kan bilangnya begitu. Nah itu. Nah, ini apakah dosa yang ditanyakan oleh Mas Al nih? Kalau secara fikih kita melihat, ini secara umum fikih, kita melihat andaikan tidak syahwat ya tidak dosa. Kayak gitu. Kalau tidak syahwat, ya kalau kita terus melihat perempuan dosa setiap hari di pasar gojek licik apalagi di mall melisneng nah itu jadi yang penting namulannya di dalam Imam Ghazali sing penting kita bisa tafakur lihat apapun yang kita kayaknya ini jadi menarik ditafakuri kalau ditafakuri itu dosa bisa jadi pahala karena tafakkur saatin khairu min sab'in min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur 1 jam yang menghasilkan jadi positif jadi baik, tidak mencela, tidak menarik syahwat, tidak ini. Nah, itu jadi bahkan kita berpikir kepada Allah ya Allah. Ciptaan Allah sudah cantik begini tapi kok populer itu pupu diler pupunya kan diler kan ya nah, tapi jangan kita terus hayal-hayalkan begitu ditafakuri ya niki sayang mudah-mudahan ini nanti dapat hidayah mudah bisa tertutup auratnya karena auratnya sebagian daripada keistimewaan perempuan yang harus dijaga gitu. Nah kalau dipikir terus kita doakan dari baik untuk mendoakan mereka yang sudah kayak begitu, nah itu dapat pahala besar. Tapi kalau dihayal-hayal, manda nikmatnya, iya mesti nggak karu-karuan, pikirannya sudah karu-karuan. Ini yang jadi dosa, jadi pahala gitu Mas Al. Jadi tergantung kita. Ya kalau cuma masuk dosa semua, ya kalau Islam taufik dosa tadi masih lain, maksiate mata melihat walaupun enggak ini tetap dosa. Nah, tapi kalau bukan di dalam Islam taufik, ya enggak dosa kalau kita enggak syahwat. Nah kalau syahwat walaupun anak kecil pun terus syahwat tetap dosa. Kalau enggak syahwat enggak. Nah, nanti patokannya kalau fikih yang jadi dosa itu kita melihat aurat. Aurat itu ya kalau wajah sih nih emang seluruh tubuh perempuan itu aurat selain wajah. Makanya nggak niat wajah sih nggak masalah walaupun masih penting kita jangan hayalannya pikirannya syahwat. Idza qamat zakar zalala aklu. Ketika zakar kita sudah berdiri, maka ya akal hilang. Jadi kemana sana sih? Nah, dia bayang-bayang akan. Jadi enggak dosa masalah. Si penting tidak syahwat. Kalau syahwat sih walaupun anak kecil pun tetap dosa. Tapi kalau enggak syahwat enggak dosa. Itu masalah. Nah kalau dosa terus ya repot jadi nggak keluar di rumah saja. Ntar ada ini malah justru kalau kita lagi nih fikir nih di Fathul Mu'in kita beli pakaian cantik banget ya beli HP di mall cantik banget ya yang penting jangan syahwat cantik banget orang nih cewek ini nggak apa-apa ya mungkin tapi kita rasa kasih sayang dan semua itu orang yang paling nggak boleh ya kita benci kalau kita sayang sesama manusia dan kecinta baik gitu kalau benci malah dilarang ini fikih kita lihat cantik banget ini ciptaan Allah tapi yang biasa nggak syahwat nggak apa ini cantik nah itu
Boleh ya Pak, boleh, wenang itu secara begitu, boleh. Ayo tidak apa-apa. Nah, yang penting jangan melihat, udah lihat wajahnya cantik, dilihat pupunya ini mulus kan begitu baik. Auratnya ini yang tadi dosa sih, jadi ke bawah biasanya orang itu kalau ini kan mikir-mikir jadi ke bawah-bawah. Nah ini yang salah. Iya bun, ya nggak, jadi nggak dosa kalau dia teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Bapak Kiai. Ini mewakili kaum para lelaki nih Pak Kiai. Yang namanya masa haid itu kan ada katanya tadi 4 hari, ada yang seminggu atau selebihnya gitu. Nah kadang-kadang kan para bapak-bapak ini yang udah berumah tangga, iman sih kuat, cuman imin yang sering gak kuat gitu. Nah sedangkan berhubungan suami istri dikala istri haid itu hukumnya haram gitu. Apa solusinya Pak Kiai dikala kepala bawah dengan kepala atas